Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan begitu banyak kenikmatan kepada kita semua. Nikmat sehat, nikmat Islam, nikmat iman, dan nikmat-nikmat yang lainnya. Yang kedua, marilah kita lafalkan sholawat sebagai bentuk kecintaan dan kebanggaan kepada Nabi Agung Muhammad SAW, dan semoga kita semua termasuk dalam umat beliau yang kelak mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Amin Allahumma amin. Pada kesempatan kali ini, alhamdulillah kita masih diberikan waktu atau kesempatan untuk berjumpa secara daring atau secara virtual dalam kajian fikih kitab Mabadi' Fiqhiyah juz awal, ya. Karena adanya pandemi ini, jadi membuat kita tidak bisa bertemu secara langsung, melakukan diskusi, kajian-kajian keagamaan dan kajian-kajian keilmuan yang lainnya. Tapi itu bukan merupakan suatu kendala yang membuat kita sama sekali tidak dapat melakukan suatu hal yang bermanfaat, salah satunya yaitu diskusi atau melaksanakan kajian keilmuan. Mari kita manfaatkan teknologi, manfaatkan waktu kita agar menjadi waktu yang bermanfaat. Setelah kemarin kita membahas tentang makna syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, saat ini kita lanjut pada pembahasan selanjutnya, yaitu membahas tentang makna iqamis shalah. Apa itu makna dari melaksanakan sholat? Makna dari iqamis shalah yaitu fi'lus sholatil khamsi, yaitu melaksanakan atau melakukan sholat yang jumlahnya ada 5. Ma sholatul khamsu, apa itu sholat yang 5? Sholat yang 5 hiya as-subhu subuh, wa duhru duhur, wal asru dan asar, wal maghribu dan maghrib, wal isya'u dan isya. Yang dimaksud sholat yang 5 yaitu adalah sholat subuh, duhur, kemudian ada asar, kemudian ada maghrib, dan kemudian ada isya. Itu yang dimaksud dengan sholatul khams. Kemudian apa saja yang perlu kita laksanakan? Hal-hal wajib apa yang perlu kita laksanakan sebelum kita melaksanakan ibadah sholat? Di sini ma yalzamu qabla sholat, ma yalzamu qabla sholat. Apa yang wajib kita laksanakan sebelum mendirikan sholat atau melaksanakan sholat? Yalzamu qabla sholatil wudu, wajib melaksanakan wudhu sebelum kita melaksanakan sholat. Jadi kewajiban sesuatu sebagai penyempurna. Pada dasarnya wudhu itu tidak wajib, tapi karena sebagai penyempurna sholat, yang sholat itu hukumnya fardu ain, maka wudhu itu menjadi wajib. Nanti pada kaidah usul fikihnya ada suatu hal yang membuat suatu perkara yang wajib menjadi sempurna itu akan ikut menjadi suatu kewajiban. Jadi hal yang perlu kita laksanakan dan sifatnya wajib sebelum melaksanakan sholat yaitu kita melakukan wudhu. Tentunya wudhu yang baik dan benar. Tentunya ada fardunya wudhu.
Kemudian kam furudul wudu, ada berapa fardunya wudu? Furudul wudu'i sitatun. Fardunya wudu itu ada 6. Al awalu, yang pertama yaitu adalah niat. Semua hal apapun di dalam Islam kita dianjurkan bahkan diwajibkan untuk didasari dengan niat yang baik. Atsani, yang kedua yaitu ghuslul wajhi, membasuh muka. Ini ada batasan-batasannya. Sampai mana? Yang dinamakan muka itu sampai mana? Nanti akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya atau pada kesempatan yang lainnya. Kemudian yang ketiga, ghuslul yadaini, yaitu membasuh kedua tangan ma'al mirfaqaini. Di sini artinya sartane mirfaqaini, sikut loro. Itu dalam bahasa Jawa seperti itu. Kalau dalam bahasa Indonesia itu berarti beserta 2 siku tangan, yaitu ini. Tapi dalam artian ghuslul yadaini ma'al mirfaqaini itu adalah dari ujung jari sampai siku. Itu harus terkena air semua, ya. Dari ujung jari sini sampai siku. Bukan dalam artian hanya telapak tangan saja dicuci, dikenakan air, kemudian sikunya saja yang tengah-tengah belum terkena air, itu tidak sah. Ghuslul yadaini ma'al mirfaqaini itu dari ujung jari sampai siku, semuanya harus terkena air. Bahkan sela-sela di dalam kuku itu pun harus terkena air. Kemudian ar-rabi'u, fardunya wudu yang keempat yaitu mashu ba'di ra'si, adalah mengusap sebagian kepala atau sebagian rambut kepala, sebagian saja. Ini nanti pada prakteknya terhadap atau berdasarkan 4 imam madhab itu berbeda-beda. Tapi untuk Imam Syafi'i kita cukup sebagian saja. Makna sebagian itu ya berarti sedikit itu sudah cukup. Nanti untuk imam-imam yang lainnya ada yang berbeda pendapat. Nah, itu khilafiyah dan itu semua insya Allah benar sesuai keterangan dari imam madhab masing-masing. Kemudian yang kelima yaitu ghuslul rijlaini ma'al ka'bain, adalah mencuci atau membasuh kedua kaki ma'al ka'bain, beserta atau sampai kedua mata kaki. Nah, bukan sampai dengkul ya, tapi cukup sampai kedua mata kaki. Kemudian yang keenam yaitu asadisu at-tartib, yaitu tartib. Tartib itu apa? Artinya berurutan. Misalkan kita kok wudu dimulai dari membasuh kaki terlebih dahulu, kemudian baru membasuh wajah, itu namanya tidak berurutan. Berurutan itu sesuai urutan yang disebutkan dan dianjurkan dalam fikih. Dari 6 fardu ini, yaitu pertama adalah membasuh wajah, kemudian kedua tangan sampai siku, kemudian adalah membasuh sebagian kepala atau mengusap sebagian kepala, kemudian ada kedua kaki sampai mata kaki. Itu harus urut, tidak boleh diacak-acak dalam pelaksanaannya. Kemudian maniatul wudu. Nah, ini akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Jadi itu ada apa itu sholat, kemudian sholat yang 5 itu apa saja, yaitu ada sholat subuh, duhur, asar, kemudian maghrib dan isya, itu dinamakan sholat 5 waktu. Kemudian hal yang wajib dilaksanakan sebelum kita melakukan sholat atau mendirikan sholat yaitu wudu. Fardunya wudu ada 5. Pertama itu niat, ya, niat, kemudian ada membasuh wajah, kemudian ada kedua tangan sampai siku, yang keempat adalah sebagian kepala, kemudian yang kelima yaitu membasuh kedua kaki sampai mata kaki, kemudian yang terakhir yaitu harus tertib sesuai urutan yang ada. Nah, demikian yang dapat Bapak sampaikan. Nanti untuk keterangan yang lebih jelasnya, kalau ada waktu yang lebih panjang bisa kita lakukan diskusi atau kajian bersama lagi.
karena ini sifatnya daring, jadi kalau mau panjang dan lebar sampai 1-2 jam akan menguras kuota dan yang lainnya ya. Makanya Bapak cukupkan, ketika ada pertanyaan dan yang lainnya bisa disampaikan lewat komen atau pas nanti berangkat ke sekolah bisa langsung ditanyakan ya. Nah, semoga kalian semua anak-anakku yang masih di rumah selalu diberikan kesehatan, keberkahan dan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetap jaga protokol kesehatan, kemanapun harus pakai masker, jaga jarak, dan keluar jika sangat perlu. Ketika tidak begitu perlu, harap di rumah saja. Semoga baik-baik saja. Bapak cukupkan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.